Bab 221. Perintah Chen Feng kepada leluhur Qian Mou. Sekarang ini yang harus menjadi prioritas utama kita adalah mencari keberadaan dari mereka yang telah membunuh Fan Jiho dan beberapa kultivator yang dikirim klan pusat serta orang-orang dari klan iblis darah alam bawah ini yang telah mati di tangan para bocah-bocah itu, ucap Fan Miao kepada saudara-saudaranya. Benar yang diucapkan oleh saudara Fan Miao. Karena kita juga harus memberikan penjelasan kepada tetua agung nantinya ketika kita semua telah kembali ke klan iblis darah pusat alam atas, timpal Fan Long yang setuju dengan perkataan Fan Miao. Baiklah, lalu sekarang ini apakah saudara Fan Xing mengetahui di mana keberadaan lokasi dari para pembunuh Fan Jiho? Jika saudara Fan Xing sudah menemukan lokasi mereka, maka alangkah baiknya jika kita harus segera mendatangi mereka dan menangkap mereka semua untuk membawa mereka semua ke klan pusat iblis darah alam atas, tanya Fan Long menatap ke arah Fan Xing. Kalau berbicara tentang di mana posisi para bocah-bocah itu, maka aku belum dapat mengetahuinya. Dikarenakan prioritas utamaku pada awalnya adalah melapor kepada tetua agung tentang apa yang terjadi kepada Fan Jiho. Karena memang itulah tugas yang diberikan oleh tetua agung kepadaku. Hanya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fan Jiho, jawab Fan Xing menjelaskan kepada ketiga saudaranya. Mendengar penjelasan dari Fan Xing, ketiga sosok itu pun merasa bingung. Mereka tampak mengernyitkan kening mereka sambil terus berpikir. Kalau begitu, di mana kita harus mencari keberadaan bocah-bocah sialan itu? Tanya Fan Miao menatap ke wajah mereka. Yang harus kita lakukan pertama kali saat ini yaitu kita harus mencari keberadaan bocah-bocah itu di wilayah domain atas hingga sampai ke pelosok-pelosoknya. Tapi perlu kalian ingat satu hal, kalau kita harus bersikap tenang, jangan sampai pergerakan yang kita lakukan malah akan menyinggung klan-klan cabang yang ada di alam bawah ini. Karena jika itu sampai terjadi, maka akan timbul masalah yang lebih besar lagi, ucap Fan Xing mengingatkan. Baiklah, kami mengerti. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita tidak berangkat sekarang juga. Ajak Fan Long tampak bersemangat. Satu mendengar ajakan dari saudaranya, Fan Xing pun kembali berkata kepada mereka bertiga. Saudara Fan Long, tidak perlu bergerak terburu-buru. Lihatlah hari sudah semakin gelap dan para bawahanku serta kalian bertiga juga perlu beristirahat. Karena kalian pasti telah banyak menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk sampai tiba di tempat ini. Jadi aku putuskan, besok pagi kita akan mulai pencarian, untuk mencari keberadaan dari bocah-bocah itu. Jadi untuk saat ini, akan lebih baik jika kita semua beristirahat terlebih dahulu, agar keesokan harinya kita mempunyai kekuatan yang lebih untuk mencari keberadaan dari bocah-bocah itu, sangkal Fan Xing kepada saudaranya. Ya sudah. Kalau saudara Fan Xing sudah berkata seperti itu, maka kami akan menurutinya. Karena kaulah yang terlebih dahulu mengetahui seluk-beluk dari wilayah alam bawah ini, jawab Fan Long menyetujui perkataan Fan Xing. Lalu setelahnya Fan Xing pun mengajak ketiga kultivator yang baru tiba dari alam atas itu untuk masuk ke dalam sebuah markas klan iblis darah untuk segera beristirahat. Sementara di wilayah lain, tepatnya di mana Chen Feng dan para anggota kelompoknya yang tengah berada di dalam perjalanan untuk menuju ke tempat yang ingin Chen Feng tunjukkan kepada para teman-teman Fan Hai. Tiba-tiba saja, Chen Feng yang sedang melesat pun menghentikan langkahnya. Melihat Chen Feng yang berhenti dengan tiba-tiba, seluruh anggota kelompoknya juga ikut berhenti sambil bertanya-tanya di dalam hati mereka semua. Kenapa tuannya menghentikan langkahnya? Gumam mereka. Lalu kedua istrinya pun mendekati Chen Feng dan bertanya kepada suaminya itu. Ada apa suamiku? Mengapa kamu berhenti di sini? Tanya Ling Ling dan Qian Sue penasaran. Mendapat pertanyaan dari kedua istrinya, Chen Feng hanya tampak terdiam sambil terus menatap ke sampingnya. Setelah itu, para leluhur yang berasal dari alam surga itu pun melesat mendekati Chen Feng. Adik, apakah kau juga dapat merasakannya? Tanya leluhur Li Gonggi. Ya kak, aku dapat merasakannya. Kelihatannya klan iblis darah yang berada di alam atas kembali mengirimkan praktisi-praktisi kuat mereka ke alam bawah ini, jawab Chen Feng menjelaskan. Mendengar perkataan dari Chen Feng, para leluhur yang lain pun merasa terkejut. Apa yang kamu katakan adikku? Klan iblis darah alam atas. Memangnya mengapa kamu bisa yakin kalau beberapa kultivator-kultivator yang baru turun ke alam bawah ini adalah kultivator-kultivator yang berasal dari klan iblis darah yang berada di alam atas?
Tanya leluhur Mao Yuan menatap lekat. Karena aku telah membunuh beberapa kultivator-kultivator yang mereka kirim sebelumnya, Kak. Dan aku dapat merasakan aura dari mereka semua, jawab Chen Feng dengan nada serius. Oh, jadi ini ternyata penyebab klan Iblis Darah Pusat mengirim beberapa kultivator-kultivator yang sangat kuat yang baru turun dari alam atas itu, ujar leluhur Song Jian tersenyum. Adikku, kalau kakakmu ini boleh tahu, sebenarnya ada permasalahan apa dirimu dengan orang-orang dari klan Iblis Darah itu? Tanya leluhur Long Batian. Mendapat pertanyaan dari leluhur Long Batian, Chen Feng hanya diam. Namun detik kemudian Chen Feng memanggil leluhur Qian Mo dan Qian Er, guru dari istrinya Qian Sue untuk mendekat ke arah dirinya. Maaf kedua leluhur, tampaknya kalian harus kembali ke domain atas, ucap Chen Feng kepada leluhur Qian Mo. Mendengar perintah Chen Feng, leluhur Qian Mo pun menjadi bingung atas perkataan Chen Feng tersebut. Lalu nenek tua Qian Er memberanikan diri bertanya kepada Chen Feng. Ada apa sebenarnya Nak Chen Feng? Apakah kami tidak diperbolehkan untuk mengikuti Nak Chen Feng? Benar yang dikatakan oleh guruku suamiku. Mengapa guru dan leluhur tidak diperbolehkan mengikuti kita? Tanya Qian Sue yang ikut bertanya. Bukan begitu istriku, akan ada permasalahan yang besar jika leluhur dan gurumu mengikuti kita, jawab Chen Feng menatap serius. Permasalahan, memangnya permasalahan apa suamiku, sampai-sampai leluhur dan guruku tidak boleh mengikuti kita. Melihat rasa penasaran dari wajah Yan Sue, Chen Feng pun menjelaskan kepada Qian Sue dan juga kedua orang yang berada di hadapannya. Saat ini di markas klan Iblis Darah baru saja turun kultivator-kultivator yang cukup kuat yang tampaknya ditujukan untuk mencari keberadaan kita semua. Jadi jika leluhur dan gurumu mengikuti kita, aku takut akan terjadi permasalahan yang besar yang akan ditanggung oleh leluhur Qian Mo. Karena bisa saja kultivator-kultivator dari klan Iblis Darah alam atas itu berpikir kalau klan Pedang Surgawi adalah dalang dibalik kematian dari para kultivator-kultivator yang ada di klan Iblis Darah alam bawah dan klan Iblis Darah alam atas. Tentu kamu tidak mau bukan? Jika leluhur dan gurumu mendapatkan masalah. Tanya Chen Feng menjelaskan kepada istrinya Qian Sue. Benar adik ipar yang dikatakan oleh adikku Chen Feng. Andai mereka dapat menemukan keberadaan kita, dan melihat leluhur dari klan Pedang Surgawi ada di sini, maka sudah pasti para kultivator-kultivator dari klan Iblis Darah alam atas itu akan mengira seperti apa yang adik Chen Feng katakan. Karena sekarang ini leluhur dan gurumu ada bersama kita semua, timpal leluhur Li Gonggi menjelaskan. Mendengar perkataan dari Chen Feng dan leluhur Li Gonggi, leluhur Qian Mo dan Qian Er sangat mengerti akan masalah yang akan timbul nantinya. Setelah itu ia pun berkata kepada cucunya Qian Sue. Sudah cucuku, benar apa yang dikatakan suamimu itu, jika kakek dan nenek terus-terusan berada di sini dan bergabung dengan kalian semua, maka itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentu kakek tidak akan dapat menanggung permasalahan ini, jelas leluhur Qian Mo. Baiklah Nak Chen Feng, jika begitu kami akan kembali ke klan Pedang Surgawi kami. Sekarang kami menitipkan cucu kesayangan kami kepadamu, tolong jagalah ia dengan baik-baik, kata nenek Qian Er kepada Chen Feng. Chen Feng tampak menganggukkan kepalanya, kemudian Chen Feng langsung memanggil 3 boneka iblis dan ia memerintahkan kepada 3 boneka iblis itu untuk membuat formasi teleportasi untuk membawa leluhur Qian Mo dan Qian Er agar kembali ke dalam markas klan Pedang Surgawi di domain atas. Maafkan aku leluhur Qian Mo dan nenek Qian Er. Kalian berdua tentu tahu maksud kebaikanku ini, ucap Chen Feng kembali. Tentu anakku, aku sangat mengetahui maksud baikmu ini, jawab leluhur Qian Mo sambil melangkah ke dalam formasi teleportasi yang dibentuk oleh 3 boneka iblis. Begitu juga dengan Qian Er yang mengikuti apa yang leluhur Qian Mo lakukan. Hingga selang beberapa waktu kemudian, leluhur Qian Mo dan nenek Qian Er pun telah menghilang masuk ke dalam formasi teleportasi itu. Setelah itu 3 boneka iblis itu pun langsung menarik kembali formasi teleportasi milik mereka. Setelah formasi teleportasi ditarik oleh 3 boneka iblis, Fan Hai tampak melesat mendekati Chen Feng. Maaf Tuan, aku mendengar bahwa di dalam markas klan Iblis Darah alam bawah telah turun kultivator-kultivator hebat yang berasal dari alam atas. Tanya Fan Hai penasaran.
Benar, apa yang kamu dengar tidaklah salah, jika di dalam markas klanmu telah turun beberapa kultivator yang kuat yang dikirim oleh klan pusat iblis darah kalian. Jawab Chen Feng dengan tatapan tajam. Kelihatannya itu semua ditujukan untuk mencari komandan iblis Fan Jiho Tuan, ucap Fan Hai kembali. Apa maksudmu Fan Hai? Tanya Chen Feng. Perlu Tuan ketahui, jika komandan iblis Fan Jiho adalah orang yang dikirim langsung oleh tetua agung yang ada di klan iblis darah pusat. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa komandan iblis Fan Jiho adalah bawahan langsung dari tetua agung. Dan jika begitu kultivator-kultivator kuat yang baru saja tiba di klan iblis darah alam bawah, juga adalah utusan langsung dari tetua agung, ucap Fan Hai menjelaskan. Mendengar perkataan Fan Hai, Chen Feng pun menjadi penasaran dengan sosok dari tetua agung itu. Apakah tetua agung itu hebat Fan Hai? Tentu Tuan. Tentu tetua agung sangatlah hebat. Karena dia adalah orang yang menjalankan klan iblis darah alam bawah yang memang langsung diperintahkan oleh Dewa Iblis Darah 200 tahun yang lalu ketika aku diturunkan ke alam bawah ini, tetua agung itu berada di tingkat kultivasi alam roh dewa tingkat kedua dan pada saat itu juga tetua agung memiliki beberapa bawahan di tingkat alam dewa tingkat puncak. Dan memiliki wakil di tingkat alam roh dewa tingkat awal, jawab Fan Hai menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Fan Hai, kelima leluhur dari alam surga mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu leluhur Song Jian berkata kepada Chen Feng, benar-benar hebat klan iblis darah pusat ini, karena memiliki kultivator di tingkat alam roh dewa tingkat kedua. Sangat-sangat kuat, sudah dapat memiliki kultivator di tingkat alam roh dewa. Benar-benar cocok menjadi klan utama di alam surga, sindir leluhur Song Jian. Bab 222. Kembali melanjutkan perjalanan. Benar saudara Song Jian yang kamu katakan. Jika para klan iblis darah alam atas banyak memiliki kultivator yang telah berada di ranah alam roh dewa yang sangatlah mengerikan. Di masa lalu ketika kita masih hidup, tidak banyak klan-klan serta keluarga bangsawan yang memiliki kultivator di ranah alam roh dewa. Oleh sebab itulah mengapa klan serta para keluarga yang memiliki kultivator di ranah alam roh dewa dapat menjadi kelangkaan utama di keluarga bangsawan. Kamu fans Hai, yang menjadi pertanyaanku saat ini, mengapa di alam atas sudah muncul kekuatan yang mencapai tahap ranah alam roh dewa? Kalau di alam atas saja sudah memiliki begitu banyak ranah alam roh dewa, lalu bagaimana lagi dengan keadaan dari tingkat atau basis kultivasi dari para kultivator-kultivator yang ada di alam surga? Tanya leluhur Mao Yuan. Akan tetapi bukan hal itu saja yang membuatmu sedikit aneh. Coba kalian pikirkan sejak kapan gerbang langit dapat dengan mudah digunakan untuk menembus alam di bawahnya atau alam di atasnya. Apakah kekuatan dari para keturunan iblis ini telah begitu mengesankan dan bahkan melampaui para pendahulunya? Aku ingat sekali dahulu kala, leluhur dari para klan iblis tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk membuat gerbang langit itu agar dapat digunakan sesuka hati seperti saat ini, timpal leluhur Long Batian merasa bingung. Mendengar pertanyaan dari para saudaranya, leluhur Li Gonggi pun langsung angkat bicara untuk menyudahi pembahasan tersebut. Sudah-sudah, saat ini kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, mungkin saja kekuatan dari para iblis-iblis ini telah meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Aku yakin jika para kultivator-kultivator dari keturunan kita pun pasti memiliki kekuatan yang lebih mengerikan dari para iblis ini, ujar leluhur Le Gonggi. Mendengar apa yang diucapkan oleh kelima leluhur itu, Chen Feng tidak ambil pusing. Ia hanya terus memandang ke arah sampingnya karena merasa ada kekuatan yang amat sangat membuat hatinya menjadi gusar. Kedua istrinya pun yang melihat suaminya terdiam, sangat mengerti akan apa yang suaminya pikirkan. Suamiku, tidak perlu kamu tanggung sendiri beban yang ada di pikiranmu saat ini. Biarkan kami semua berbagi denganmu, sarkas Ling Ling menatap Chen Feng. Benar yang dikatakan oleh kakak. Mengapa kamu tidak berbagi kepada kami atas bebanmu itu? Kami yakin dengan bekerja sama mak akan jauh lebih ringan beban yang kamu tanggung itu suamiku, ucap Qian Sue menimpali. Tidak, mana mungkin aku melibatkan kalian dalam masalah ini. Kekuatan yang berada di sana terlalu sangat mengerikan, jawab Chen Feng lalu melesat kembali melanjutkan perjalanannya. Kedua istrinya dan kelima leluhur serta anggota kelompoknya yang melihat Chen Feng melesat menjadi sedikit heran, melihat apa yang tengah terjadi kepada Chen Feng.
Namun mereka semua kemudian ikut melesat menyusul Chen Feng yang telah berada di depan mereka semua. Lalu Fan Hai dan para teman-temannya yang terlebih dahulu sampai di dekat Chen Feng pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Chen Feng. Tuan, apa yang sebenarnya Tuan pikirkan? Jika dengan membawa kami dapat menimbulkan banyak masalah untuk Tuan, lebih baik Tuan tidak perlu membawa kami semua, ucap Fan Hai kepada Chen Feng. Mendengar perkataan Fan Hai, Chen Feng pun hanya diam, dia tidak menjawab pertanyaan dari Fan Hai. Namun ia tampak mengambil sebuah botol giok yang berisikan obat-obat spiritual dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya dan langsung ia lemparkan ke arah Fan Hai dan para teman-temannya. Fan Hai yang menerima botol giok itu pun merasa terkejut dan langsung bertanya kepada Chen Feng. Tuan, apa ini? Tanya Fan Hai tidak mengerti. Itu adalah pil perubah jiwa, di mana kekuatan dari pil itu dapat mengubah kekuatan jiwa milik kalian menjadi kekuatan jiwa yang berbeda dari yang kalian miliki saat ini, yang memungkinkan kalian bisa berubah status dari iblis menjadi manusia. Aku rasa itu cukup untuk membuat kalian tidak diketahui oleh orang-orang dari klan iblis manapun, karena kekuatan pil itu dapat mengubah kekuatan jiwa milik kalian untuk selama-lamanya. Jadi sekarang juga cepatlah kalian minum pil itu dan kalian juga tidak perlu memusingkan tentang apa yang telah menjadi pilihanku. Sekali aku telah mengucapkan sebuah janji maka akan aku tepati janji itu bagaimanapun caranya, jelas Chen Feng dengan nada yang tegas. Mendengar perintah dari Chen Feng, Fan Hai dan para teman-temannya akhirnya langsung menelan pil perubahan jiwa itu. Setelah meminum pil-pil perubahan jiwa tersebut, tak lama kemudian Fan Hai dan para teman-temannya merasakan ada yang berbeda dari tubuh mereka. Aura yang terpancar dari tubuh mereka yang berwarna merah darah perlahan redup dan digantikan dengan cahaya berwarna-warni dari setiap tubuh mereka yang menandakan mereka telah menjadi manusia seutuhnya. Melihat hal tersebut, Fan Hai dan para teman-temannya pun merasa senang. Terima kasih Tuan, terima kasih atas bantuan yang telah Tuan berikan kepada kami semua. Kami tidak akan pernah dapat membalas kebaikan Tuan ini, ucap teman-teman Fan Hai kepada Fan Hai. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Cukup jadilah orang yang baik dan jangan pernah membuat aku menyesal karena telah menolong kalian semua. Jika aku mendengar tentang kejahatan yang telah kalian lakukan di masa depan, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian semua. Ucap Chen Feng dengan nada yang sangat tegas. Baik Tuan, baik. Kami janji akan mengingat selalu perkataan Tuan ini dan kami tidak akan pernah berbuat jahat. Tuan harus percaya tentang hal ini, jawab teman-teman Fan Hai bersungguh-sungguh. Setelah itu Chen Feng langsung menambah kecepatannya semakin cepat dalam melesat seakan-akan ia harus segera sampai ke tempat yang ia tuju. Sementara di domain atas, tepatnya di klan markas iblis darah, Fan Xing dan para kelompok-kelompoknya pun bersiap-siap mencari keberadaan dari orang-orang yang membuat permasalahan dengan klan iblis darah milik mereka. Lalu Fan Miao memasang segel di tangannya dan berkata keras, "Formasi pencarian jiwa yang agung, terbukalah." Selesai Fan Miao meneriakkan nama dari tekniknya itu, tak lama kemudian muncullah sebuah lingkaran hitam tepat di hadapannya, dan dari lingkaran hitam itu keluarlah sosok-sosok hantu yang berwajah sangat menyeramkan. Lalu Fan Miao yang melihat sosok-sosok setan darah itu telah keluar, ia kemudian memerintahkan kepada setan-setan darah itu untuk segera pergi mencari di mana keberadaan dari orang-orang yang telah berurusan dengan Fan Jiho. Cari bocah-bocah pembunuh Fan Jiho, dan bawa ke hadapanku, ucap Fan Miao memberikan perintah kepada para setan-setan darah tersebut. Setelah itu, dengan cepat setan-setan darah itu pun berterbangan ke sana kemari guna melakukan perintah dari tuannya. Kita lihat seberapa hebat mereka bersembunyi dari teknikku ini, ucap Fan Miao tersenyum menyeringai. Tak lama berselang mereka pun mendapatkan sinyal dari setan-setan darah yang telah ia kirim untuk mencari orang-orang yang telah berurusan dengan Fan Jiho. Saudara-saudaraku, ayo kita berangkat ke arah sinyal itu. Kelihatannya setan-setan darahku telah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tengah kita cari, ajak Fan Miao lalu melesat ke udara. Mendengar perkataan saudaranya, dengan cepat Fan Xing dan seluruh kelompoknya yang lain langsung melesat terbang ke udara mengikuti Fan Miao. Hingga setelah beberapa waktu, mereka pun tiba di tempat di mana setan darah itu berada. Lalu Fan Miao mendekati setan-setan darah itu dan Fan Miao seperti sedang berkomunikasi kepada setan-setan darah tersebut.
Melihat Fan Yao yang mendekati para setan sestan itu, Fan Xing pun ikut mendekati Fan Yao dan bertanya kepada saudaranya itu. Bagaimana saudara Fan Yao? Apakah setan-setan darah itu mengetahui keberadaan dari orang-orang yang telah membunuh Dan Jiho? Tanya Fan Xing penasaran. Walaupun sedikit mendapatkan kesulitan, tapi akhirnya mereka berhasil juga menemukan tanda-tanda keberadaan dari orang-orang itu, jawab Fan Yao tersenyum. Benarkah? Tentu saja, sungguh tidak kusangka jika orang-orang itu memiliki teknik penyamaran jiwa yang begitu mengesankan. Sampai-sampai bau dari aura mereka semua sudah menjadi seperti manusia. Sangat hebat. Kali ini aku mengakui kehebatan dari kultivator hebat yang berada di belakang mereka. Ucap Fan Yao tersenyum menyeringai. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Fan Xing menatap lekat. Kelihatannya mereka telah pergi ke tanah terlarang penjara kuno para dewa, jawab Fan Yao. Apa? Benarkah? Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di sana? Bukankah itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan oleh siapapun masuk ke dalam sana selain para petinggi dari klan utama yang berada di alam surga? Tanya Fan Xing terkejut. Sudahlah saudara Fan Xing, itu semua tidak perlu kita pikirkan. Mungkin saja mereka sedang bersembunyi ke tempat itu agar persembunyian mereka tidak diketahui oleh siapapun. Dikarenakan mereka pasti berpikir kalau tidak akan ada yang menyangka bahwasannya mereka sedang bersembunyi di tempat itu. Itu adalah tempat persembunyian yang cocok bagi mereka bukan? Jawab Fan Yao sambil langsung melesat ke arah di mana tanah terlarang penjara kuno para dewa itu berada. Melihat hal itu dengan cepat Fan Xing beserta seluruh kelompoknya pun mengikuti Fan Yao yang telah melesat terlebih dahulu. Bab 223. Kemarahan Dewa Iblis Darah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kelompok kultivator yang berasal dari klan Iblis Darah Alam Atas itu pun telah tiba di depan pintu gerbang tanah terlarang penjara kuno para dewa. Namun alangkah terkejutnya mereka semua, ketika melihat bagian depan dari tanah terlarang penjara kuno para dewa itu telah hancur berantakan. Apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Apa yang telah terjadi di tempat ini sebelumnya? Tanya Fan Long merasa terkejut. Sedangkan Fan Xing yang melihat hal itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan formasi pembentukan jiwa. Hingga tak lama berselang formasi pembentukan jiwa pun akhirnya dapat dilakukan oleh para bawahan Fan Xing. Lalu terbentuklah sebuah rekam kejadian yang terjadi di tanah terlarang penjara kuno itu sebelumnya, dan semakin terkejutnya mereka kala melihat apa yang telah terjadi. Itu adalah bocah yang telah membunuh Fan Jiho. Tapi apa itu? Mengapa ada kesengsaraan guntur 9 naga legendaris di sekitar anak itu? Apakah anak itu yang membangkitkan kesengsaraan guntur tersebut? Apakah langit begitu kebingungan sampai-sampai anak di alam bawah ini harus mendapatkan kesengsaraan guntur surgawi legendaris seperti itu? Bahkan berkat anak itu para kelompoknya pun mendapat keuntungan dengan mendapat kesengsaraan naga guntur surgawi. Ini semua benar-benar sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa kejadian seperti itu telah terjadi di alam bawah ini? Seumur hidupku aku baru sekali ini melihat ada orang yang mendapat kesengsaraan naga guntur surgawi secara bersamaan, ucap Dan Xing dengan wajah terkejut. Melihat ekspresi wajah yang ditampilkan oleh Fan Xing, Fan Long pun langsung berkata kepada Fan Xing, sudah cukup rasa keterkaguman kalian semua kepada bocah itu. Karena saat ini ada hal yang lebih penting daripada mengagumi hal semacam itu. Aku ingin bertanya kepada kalian, bagaimana rencana kita selanjutnya? Apakah kita tetap harus mencari orang-orang itu atau melaporkan kejadian ini kepada Tetua Agung yang berada di alam atas sana? Tanya Fan Long menatap serius. Apa maksud pertanyaanmu itu saudara Fan Long? Kelompok bocah-bocah itu hanyalah berada di tingkat alam suci. Jadi untuk apa melapor ke Tetua Agung? Apakah kalian semua tidak yakin dengan kemampuan kalian sendiri? Jangan samakan diri kita seperti Fan Jiho yang lemah itu, karena kita berbeda dari dirinya. Kita semua memiliki tingkat basis kultivasi lebih tinggi dari Fan Jiho. Dan aku sangat yakin jika kita tidak akan bisa dikalahkan oleh gerombolan bocah-bocah tengik itu, ujar Fan Yao kepada para saudaranya. Saudara Fan Yao, kau jangan terlalu menganggap remeh musuh yang ada di hadapanmu, karena pada akhirnya dirimulah yang akan dirugikan karena telah memiliki sifat meremehkan seperti itu.
Saat ini kita harus tetap berhati-hati kepada para bocah-bocah itu, karena jika tidak maka dapat dipastikan nasib kita tidak lebih baik dari Fan Jiho. Sarkas Fan Xing mengingatkan para saudaranya. Mendengar peringatan dari Fan Xing, mereka pun tersenyum tipis. Saudara Fan Xing, kau itu terlalu berhati-hati kepada bocah itu, sepertinya kau takut jika harus menghadapi bocah-bocah itu. Jika saudara Fan Xing memang merasa takut, maka saranku lebih baik saudara Fan Xing kembali saja ke markas klan iblis darah alam bawah untuk duduk manis sembari menunggu kabar baik dari kami bertiga. Ejek Fan Miao menatap Fan Xing. Melihat senyuman yang tersungging di bibir para saudaranya, Fan Xing pun menjadi marah. Tutup mulutmu Fan Miao, kau benar-benar telah merendahkanku. Ingatlah Fan Miao, jika kekuatanku lebih besar daripada kalian bertiga. Teriak Fan Xing menatapnya lalang. Ya, kau memang benar saudara Fan Xing. Kami bertiga pun dapat menyadari jika kekuatanmu lah yang paling besar di antara kami semua, tapi yang perlu kau ingat Fan Xing. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang besar untuk menghadapi seorang lawan, tetapi nyali juga dibutuhkan saudara Fan Xing. Dan sayangnya kau tidak memiliki nyali yang besar untuk melawan para bocah-bocah itu, bukankah begitu saudara Fan Xing? Ejek Fan Long tersenyum miring. Melihat perdebatan itu, Fan Miao pun berusaha menyudahi pembicaraan mereka. Sudah-sudah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Saudara Fan Xing, aku ingin bertanya sekali lagi kepadamu. Apakah kau ingin ikut dengan kami untuk mencari bocah-bocah itu atau kau ingin kembali ke markas klan iblis darah alam bawah lalu melaporkan kejadian ini kepada tetua agung di alam atas sana? Semua pilihan itu terserah padamu, namun yang dapat kami beritahu kepadamu. Kami akan tetap mencari keberadaan dari bocah-bocah nakal itu, jelas Fan Miao sambil melesat ke udara. Lalu tak lama berselang Fan Ning dan Dan Long ikut melesat ke arah Fan Miao. Sementara Fan Xing yang melihat ketiga saudaranya sudah pergi, hanya diam sambil menatap ketiga saudaranya itu yang sudah pergi melesat ke udara. Lalu para bawahan Fan Xing pun bertanya kepada Fan Xing. Ketua, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya mereka penasaran. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Fan Xing pun tampak lama terdiam. Kemudian ia pun berkata kepada para bawahannya dengan nada yang kesal. Dasar kurang ajar, ayo kalian semua ikut aku untuk mengejar ketiga orang bodoh itu. Karena jika sampai terjadi sesuatu kepada mereka bertiga, maka akulah yang akan menanggung seluruh kemarahan dari tetua agung klan pusat iblis darah alam atas, ajak Fan Xing. Setelah itu dengan cepat Fan Xing dan para bawahannya akhirnya melesat mengejar ketiga saudara dari keluarga Fan. Sedangkan di tempat yang berbeda, di mana Chen Feng dan para anggota kelompoknya berada, mereka semua telah tiba di perbatasan antara domain atas dan domain tengah, tepatnya di sebuah perbukitan yang dipenuhi dengan hutan-hutan yang sangat lebat yang kelihatannya tidak pernah terjamah oleh satu manusia pun. Setelah itu tak lama kemudian akhirnya Chen Feng pun menghentikan langkahnya lalu turun ke bawah. Melihat hal itu, kelima leluhur alam surga pun mengikuti Chen Feng dan mendekati dirinya. Adikku, kamu memang sangat pintar dalam mencari tempat yang aman, puji leluhur Legong Ji menatap Chen Feng. Benarkah, ini adalah tempat yang cocok untuk kita melakukan perjalanan kaki mulai dari sekarang? Karena kita tidak mungkin untuk terus-menerus mengeluarkan kekuatan spiritual kita untuk terbang di atas udara, jawab Chen Feng tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak memakai formasi teleportasi milikmu adikku? Bukannya aku tidak ingin memakai formasi teleportasi kak, akan tetapi tempat yang telah kutandai hanyalah di daerah domain tengah di arah barat dari tanah terlarang Tuan Sui yang dapat langsung menembus ke alam bawah tepatnya di tempat dahulu aku pernah tinggal, yang sekarang ini akan aku jadikan tempat tinggal dari para teman-teman Fan Hai itu, jelas Chen Feng kepada para kakaknya. Wah, ternyata seperti itu formasi teleportasi milikmu, jika sebelumnya belum pernah kamu tandai maka kamu tidak dapat berpindah ke tempat yang kau inginkan. Tanya leluhur Mo Yuan. Bukan seperti itu juga kak. Jika aku hanya membawa diriku dan kedua istriku, maka aku bisa berpindah kemanapun yang aku mau sejauh 1 mil jauhnya. Akan tetapi sekarang ini aku harus membawa orang yang begitu banyak. Dengan basis kultivasi yang aku miliki sekarang, sepertinya aku belum dapat membawa anggota kelompokku untuk berteleportasi ke tempat lain dengan cepat. Dan mungkin di masa depan aku dapat melakukannya, aku harap begitu.
Dan ini juga demi keselamatan para anggota kelompokku jika dalam bahaya, jelas Chen Feng kembali. Jika dilihat di umurmu yang masih sangat muda saat ini, kamu telah memiliki teknik seperti ini, itu sungguh benar-benar sangat hebat dirimu adik, puji leluhur Song Jian tersenyum. Kakak terlalu memujiku, baiklah sekarang ayo kita masuk ke dalam hutan ini, ajak Chen Feng kepada para kelompoknya sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan itu. Hingga pada akhirnya para anggota kelompok Chen Feng pun mengikuti Chen Feng masuk ke dalam hutan. Sedangkan di tempat yang berbeda tepatnya di sebuah tempat yang begitu amat sangat megah, dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang begitu berwarna-warni serta bangunan-bangunan megah yang mengelilinginya. Tampak ada 3 orang yang amat sangat gagah sedang duduk di atas singgasana masing-masing. Sementara itu di kursi-kursi di bawahnya terdapat beberapa orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Lalu ada seseorang kakek tua yang baru saja masuk dan segera memberi hormat kepada ketiga orang yang sedang duduk di atas singgasana tersebut. Maafkan aku, karena aku datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu, ucap sosok kakek tua yang baru saja tiba itu. Melihat kedatangan kakek tua itu, lalu salah seorang yang duduk di singgasana itu pun berkata, "Ada apa tetua hadir ke dalam perjamuan ini? Apakah ada sesuatu yang mendesak hingga tetua tidak dapat menundanya?" Tanya salah satu sosok itu merasa penasaran. "Maaf Tuan, menurut informasi yang hamba terima dari para bawahan yang hamba kirim ke alam bawah, kelihatannya berita ini tidak dapat hamba tunda lagi," ucap kakek tua itu yang ternyata adalah tetua agung dari klan pusat iblis darah alam atas. Sedangkan yang menyambutnya adalah dewa iblis darah Fan Hao. "Apa, tetua mengirimkan utusan ke alam bawah? Memangnya ada masalah apa sampai tetua mengirimkan utusan ke alam bawah sana?" Tanya dewa iblis Fan Hao. "Maaf Tuan, maafkan hamba, sebenarnya ada masalah yang amat sangat serius yang terjadi di klan cabang iblis darah yang berada di alam bawah," jelas tetua agung itu. "Masalah yang sangat serius. Masalah apa? Cepat ceritakan dengan lengkap dan jangan terlalu berbelit-belit." Tanya dewa iblis darah Fan Hao sambil mengeluarkan tekanan spiritual miliknya. Akibat dari tekanan spiritual yang dilakukan oleh Dewa Iblis Darah Fan Hao, seluruh praktisi-praktisi alam dewa yang berada di dalam ruangan perjamuan itu menjadi sedikit terguncang. "Maaf Tuan, maaf, sebenarnya ada beberapa kelompok orang yang telah membunuh orang-orang penting dan kuat kita yang berada di klan cabang klan Iblis Darah alam bawah kita. Beberapa utusan yang hamba kirim ke sana tidak pernah kembali dan yang terakhir hamba mengirimkan Fan Jiho dan juga itu pun tidak ada hasil serta kabar sama sekali. Dan yang terbaru hamba mengirimkan 4 komandan utama milik klan iblis darah alam atas kita untuk mencari keberadaan dari para utusan yang telah hamba kirim sebelumnya. Dan ini adalah berita yang lebih mengejutkan Tuan. Menurut orang-orang dari klan cabang kita di alam bawah, ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai sisa-sisa dari klan iblis Asura Tuan, ucap tetua agung dengan nada serius. Mendengar penjelasan dari tetua agung itu, bukan hanya ketiga dewa utama saja yang terkejut melainkan satu ruangan itu seakan-akan tidak percaya apa yang tengah mereka dengar. "Apa yang telah kau katakan tetua? Tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin sama sekali terjadi, karena klan itu sudah musnah ribuan tahun yang lalu. Jadi mana mungkin mereka dapat hidup kembali dan lagi pula, Dewa Iblis Asura telah mati dan tersegel di alam bawah tepatnya di tanah terlarang. Dan tidak mungkin ada yang dapat membuka segel mereka karena segel itu telah kami berikan larangan yang amat kuat yang tidak mungkin dibuka oleh siapapun terkecuali kami bertiga," sanggah Dewa Iblis Darah dengan emosi yang membara. "Hei tetua, kemungkinan orang-orang dari klan cabang kalian itu hanyalah asal bicara ataupun hanya ditipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku mengatasnamakan klan iblis Asura. Jadi saat ini kalian semua tidak perlu menanggapi serius tentang isu itu," sangkal seseorang yang duduk di tengah singgasana itu yang tidak lain ia adalah Kaisar Surgawi Limocho. "Tapi saudara Limocho, kita tidak boleh menyepelekan isu yang berkembang ini. Alangkah baiknya jika kita memeriksa segel yang kita pasang di penjara yang telah memenjarakan mayat dari Dewa Iblis Asyura," ujar Dewa Iblis Jiwa Hun Tiandao.
Benar yang diucapkan oleh Saudara Hun, mengapa kita tidak memeriksa segel itu saja untuk memastikan bahwa berita itu bukanlah fakta melainkan hanyalah isu belaka, timpal Kaisar Langit Limo Cho sambil mengeluarkan sebuah piringan cakram lalu ia pun mengaktifkan piringan cakram itu dan terbentuklah sebuah titik-titik formasi yang merupakan segel-segel yang dipasang di sekeliling penjara yang memenjarakan mayat dari Dewa Iblis Asura. Lihatlah para saudara-saudaraku sekalian, segel-segel ini masih terpasang baik, bahkan masih seperti pada waktu pertama kali kita pasang dan tidak ada satupun yang berubah selama ribuan tahun ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tentang isu dari kebangkitan ras iblis Asura itu. Kata Kaisar Surgawi Limo Cho. Kamu mendengar itu kan tetua? Ingat jangan kau hiraukan tentang orang-orang dari ras iblis Asura, karena yang perlu kau selidiki saat ini adalah siapa yang telah membunuh orang-orang dari klan cabang kita dan utusan yang telah kau kirim. Tapi ingat lakukan dengan cepat jangan membuat masalah ini semakin berlarut-larut, perintah Dewa Iblis Darah Fan Hao. Mendengar perintah yang diucapkan oleh ketiga dewa utama tersebut, Tetua Agung dari klan Iblis Darah Pusat yang berada di alam atas pun mengangguk dan meminta izin untuk kembali ke alam atas. Bab 224. Menemukan keberadaan Chen Feng. Melihat para saudaranya sudah melesat pergi meninggalkan Fan Xing, dengan cepat Fan Xing dan para bawahannya pun melesat cepat untuk mengejar para saudaranya. Hingga tak lama kemudian para klan Iblis Darah yaitu para anggota kelompok utusan dari klan Iblis Darah Pusat Alam Atas, yang dipimpin oleh Fan Xing juga terus mengikuti setan-setan darah yang merupakan teknik yang dihasilkan dari Fan Miao. Bagaimana saudara Fan Miao? Apakah teknik pencarianmu sudah membuahkan hasilnya? Tanya Fan Xing penasaran. Sabarlah saudara Fan Xing, kelihatannya bocah-bocah itu cukup lihai dalam bersembunyi sambil melesat pergi, mereka menghilangkan jejak keberadaan mereka. Tapi itu tidak cukup lihai untuk mengelabui pencarianku, jawab Fan Miao yang juga terus melesat serta mempertahankan teknik kekuatan spiritual miliknya. Hingga selang beberapa waktu, sesampainya di sebuah tempat, tiba-tiba saja teknik pencarian setan darah milik Fan Miao berhenti dan berputar-putar mengelilingi tempat tersebut. Melihat setan-setan darah itu melakukan hal yang tidak pernah dilihat oleh Fan Miao, dengan cepat Fan Miao pun langsung mengeluarkan bendera-bendera formasi miliknya dengan tujuan agar setan-setan darah itu menjadi tenang. Saudara Fan Miao, ada apa dengan setan-setan darah itu? Tanya Fan Xing merasa heran. Entahlah, aku juga tidak mengetahuinya, tapi mungkin para bocah-bocah itu kemungkinan besar pasti melewati tempat ini sebelumnya dan kelihatannya mereka pernah berhenti di sekitar tempat ini, ujar Fan Miao menjelaskan. Baiklah, kalau begitu apa yang harus ditunggu lagi? Cepat lakukan pencarian menyeluruh di tempat ini, perintah Fan Xing kepada mereka semua. Lalu mereka semua pun akhirnya mengeluarkan teknik pencarian mereka yang terus digabungkan untuk mencari keberadaan dari para bocah-bocah yang sudah membunuh iblis Fan Jiho. Dan akhirnya walaupun sedikit memakan waktu yang lama, teknik pencarian milik mereka semua pun berhasil menemukan keberadaan dari Chen Feng. Bagus, akhirnya ketemu kalian bocah-bocah sialan. Aku ingin melihat kalian dapat lari kemana lagi setelah ini, ucap Fan Miao dengan emosi yang meledak-ledak. Setelah itu ia pun langsung melesat ke arah di mana para bocah-bocah itu berada diikuti oleh Fan Long, Fan Ning dan yang lainnya. Setelah itu barulah Fan Xing dan para anggota bawahannya melesat mengikuti mereka bertiga yang lebih dahulu pergi. Sedangkan Chen Feng dan para anggota kelompoknya yang telah memasuki hutan yang lebat itu pun menghentikan langkahnya, lalu dengan cepat Chen Feng memanggil Fan Maoji dan Fan Qiong. Tuan, ada apa memanggil kami berdua? Tanya mereka menghadap Chen Feng. Kalian berdua cepat pergi dan keluarkan aura iblis milik kalian sepekat mungkin lalu sebarkanlah aura iblis milik kalian di semua rute yang telah kita lalui sebelumnya. Lakukan dengan cepat, perintah Chen Feng dengan nada tegas. Mendengar perintah dari Chen Feng, Fan Wouji dan Fan Qiong tidak banyak bertanya lagi, mereka berdua langsung melesat pergi untuk menyebarkan aura iblis mereka berdua. Lalu setelahnya Chen Feng pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan selang beberapa waktu Chen Feng kembali menghentikan langkahnya dan kali ini ia mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan ruang miliknya. Tak disangka Chen Feng pun mengeluarkan sosok yang tak lain adalah Suyan, yang sebelumnya bersandiwara menjadi komandan iblis Fan Jiho, yang sempat mengelabui Fan Hai ketika menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho yang telah dibunuh oleh Chen Feng.
Setelah keluar dari cincin penyimpanan itu, Suyan menghadap Chen Feng dengan hormat. "Maaf Tuan, ada apa Tuan memanggil hamba?" tanya Suyan menunduk. "Suyan, sekarang juga cepat kau pergi ke rute yang telah aku tandai sebelumnya tepat di belakangku, dan keluarkanlah aura iblis milikmu lalu sebarkanlah ke rute yang telah aku tandai itu. Lakukan dan jangan terlalu lama," ucap Chen Feng memberikan perintah kepada Suyan. Mendapatkan perintah dari tuannya, Suyan pun tidak banyak bertanya dan langsung melesat ke arah yang diperintahkan oleh tuannya. Lalu kembali Chen Feng melanjutkan perjalanannya. Ling Ling yang melihat hal itu tidak dapat membendung pertanyaan di dalam hatinya. "Suamiku, sebenarnya ada apa sampai-sampai kau melakukan hal ini?" tanya Ling Ling penasaran. "Ada beberapa iblis kuat yang kemungkinan sedang mencari keberadaan kita," jawab Chen Feng membuat mereka semua terkejut. 4 komandan iblis yang mendengar tuannya berkata seperti itu pun akhirnya berkata, "Mengapa kita tidak melawan mereka saja dengan kekuatan yang kita miliki ini Tuan? Apakah kita tidak mungkin dapat mengalahkan mereka?" tanya komandan iblis Dixin. "Saudaraku, iblis-iblis yang dikirim oleh klan iblis darah pusat yang berada di alam atas bukanlah seperti iblis-iblis sebelumnya. Kali ini iblis-iblis yang dikirim itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Yang kemungkinan kita bukanlah lawan dari mereka semua," ujar Chen Feng menjelaskan. "Jadi kita harus melarikan diri dari mereka Tuan?" tanya komandan iblis Fan Mo. "Melarikan diri? Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu, aku hanya ingin menjebak mereka dan menghabiskan kekuatan spiritual milik mereka. Karena di tempat yang telah aku tanda-tandai telah aku letakkan beberapa formasi penyerap kekuatan spiritual. Aku ingin melihat sampai di mana para komandan iblis utama dari klan iblis darah alam atas itu dapat bertahan. Jangankan mereka yang telah berada di tingkat alam dewa puncak, bahkan dewa iblis darah sekalipun akan aku lawan sampai titik darah penghabisan, agar dendam dari dewa iblis Asura dapat terlampiaskan. Jadi untuk kalian berempat saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk pertarungan terakhir kita di alam bawah ini. Kerahkanlah seluruh kekuatan spiritual milik kalian yang berada di dalam tubuh kalian. Gunakanlah kekuatan itu untuk melawan musuh-musuh abadi kita, agar beberapa dendam di masa lalu kalian setidaknya dapat terlampiaskan sedikit demi sedikit," jawab Chen Feng kepada 4 komandan iblis. Mendengar ucapan dari tuannya itu, keempat komandan iblis menyeringai aneh. Mereka merasa senang dan sangat bersemangat. "Benar, benar yang Tuan ucapkan. Dendam ini sedikit demi sedikit harus terselesaikan dan pasti kami akan bertarung mati-matian melawan para iblis-iblis darah itu, agar di masa depan jika kami masih hidup dapat menjadi modal kami berempat untuk naik ke alam atas dan membalaskan dendam kami kepada klan utama dan klan surga," jawab 4 komandan iblis dengan tersenyum semangat. Bab 225. Menyambut pertempuran hebat. Lalu setelah itu, keempat komandan iblis pun berangkat mengikuti perintah dari tuan mereka. Kemudian kelima leluhur pendiri klan utama dari alam surga melangkah mendekati Chen Feng. "Adikku, apakah kamu ingin bertarung melawan komandan utama dari klan iblis darah alam atas itu?" tanya leluhur Song Jian menatap Chen Feng. "Benar apa yang kakak Song Jian katakan. Aku memang berniat ingin melawan para komandan dari klan iblis darah alam atas itu, tapi sesudah aku membawa pergi teman-teman dan Hai ke tempat yang telah aku pikirkan," jawab Chen Feng kepada leluhur Song Jian. Setelah itu Chen Feng pun memanggil ketiga boneka iblis untuk menghadap dirinya. "Kalian bertiga kemarilah," panggil Chen Feng kepada ketiga boneka iblis itu. Mendengar nama mereka dipanggilan oleh tuannya, ketiga boneka iblis pun melangkahkan kakinya ke hadapan Chen Feng. "Cepat, segera buka jalur teleportasi ke tempat yang telah aku tanamkan di pikiran kalian." Mendapat perintah dari tuannya, ketiga boneka iblis pun membuat segel di tangannya, hingga jalur teleportasi pun terbentuk. "Saudara Hualing kemarilah." Mendengar namanya dipanggil, Pangeran Hualing pun langsung menghadap Chen Feng. "Hormat Tuan, apa yang akan Tuan perintahkan kepada hamba, saya Hualing pasti akan melaksanakannya," kata Pangeran Hualing. "Tolong bantu aku untuk mengantarkan beberapa teman-teman dan Hai pergi ke tanah kelahiranku. Dan bantulah mereka dalam mempersiapkan apa yang mereka butuhkan untuk memulai kehidupan mereka yang baru di tempat kelahiranku itu," titah Chen Feng kepada Pangeran Hualing. "Baiklah Tuan, tapi apakah diriku ini tidak dapat membantu Tuan dalam pertempuran yang kelihatannya akan Tuan lakukan?"
Tanya Pangeran Hualing. Ternyata seluruh anggota kelompok Chen Feng telah mengetahui bahwasannya Chen Feng tengah mempersiapkan sebuah pertempuran. Tentu saudara Hualing dan kalian semua boleh membantuku dalam pertempuran yang kelihatannya cepat atau lambat akan terjadi hari ini. Maka dari itu saudara Hualing harus cepat selesai dalam membantu teman-teman Fan Hai itu dalam mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Karena pertempuran ini adalah pertempuran terakhir kita di alam bawah ini. Pertempuran terakhir ini adalah pertempuran yang akan membuat kita semua layak atau tidak untuk naik ke alam atas. Karena lawan kita kali ini bukanlah lawan yang seperti biasanya. Lawan kita kali ini bahkan lebih kuat beratus-ratus kali lipat dari Komandan Iblis Fan Jiho. Bisa dikatakan pertempuran kali ini adalah pertempuran hidup atau mati. Tapi aku sebagai orang yang kalian percaya sebagai pemimpin kalian akan memastikan kalian semua selamat. Itu janjiku kepada kalian semua, ucap Chen Feng dengan keras dan penuh semangat. Seluruh anggota kelompok Chen Feng yang mendengar perkataan dari Chen Feng pun juga menjadi sangat bersemangat. Lalu Pangeran Hualing pun berkata kepada teman-teman dari Fan Hai untuk masuk ke dalam formasi teleportasi yang telah dibentuk oleh 3 boneka iblis. Saudara-saudara sekalian, ayo cepat masuk ke dalam formasi teleportasi itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak mau telat dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran yang akan terjadi nanti. Teriak Pangeran Hualing dengan sangat bersemangat, sambil melesat masuk ke dalam formasi teleportasi itu. Melihat Pangeran Hualing yang telah memasuki formasi teleportasi itu, teman-teman dari Fan Hai menjadi bingung antara ingin pergi atau membantu dalam pertempuran yang akan terjadi nanti. Chen Feng yang melihat keraguan di wajah para teman-teman Fan Hai pun berkata, "Hei kalian semua, cepatlah pergi mengikuti saudaraku itu. Kalian tidak perlu ikut bergabung denganku di dalam pertempuran ini. Kalian telah membuat keputusan bukan? Aku sangat menghargai keinginan hati kalian semua untuk membantuku dalam pertempuran yang akan terjadi nantinya. Bukan aku tidak percaya akan kekuatan yang kalian memiliki. Akan tetapi orang-orang yang akan datang itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang jauh di atas kalian semua. Jadi aku ingin kalian semua segera berangkat mengikuti saudaraku itu untuk ke tempat di mana kalian dapat memulai hidup yang baru seperti keinginan kalian sebelumnya," perintah Chen Feng kembali. "Baiklah Tuan, kami mengikuti apa yang Tuan perintahkan kepada kami. Karena kami juga mengetahui bahwa nantinya kami hanya akan menjadi beban untuk tuan-tuan sekalian. Saudara Fan Hai, kami pergi sekarang, jagalah dirimu baik-baik." "Tuan, kami permisi," izin teman-teman Fan Hai itu dan mereka pun langsung masuk ke dalam formasi teleportasi dan mengikuti Pangeran Hualing yang telah masuk lebih dahulu. Setelah kepergian dari Pangeran Hualing dan teman-teman Fan Hai, Chen Feng langsung memerintahkan seluruh anggota kelompoknya untuk melanjutkan perjalanannya kembali, namun sesampainya di tempat yang terlihat cocok untuk beristirahat, Chen Feng pun menghentikan langkahnya, dan Chen Feng memanggil para kakak-kakaknya yaitu kelima leluhur pendiri klan utama yang berasal dari alam surga. Tujuannya adalah untuk membahas strategi melawan para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas. Tak lama kemudian Fan Maoji dan Fan Qiong, serta keempat komandan iblis dari klan iblis Asura pun telah kembali dari tugasnya yang telah diberikan oleh Chen Feng. Setelah itu Fan Maoji dan Fan Qiong pun menghadap kepada tuannya. "Maaf Tuan, kami telah selesai melakukan tugas yang telah Tuan berikan," ucap Fan Maoji dan Fan Qiong. "Terima kasih kepada kalian berdua. Kalau begitu beristirahatlah kalian berdua." Kemudian 4 komandan iblis pun juga menghadap kepada Chen Feng. "Tuan, kami juga telah selesai dalam melakukan tugas yang telah Tuan berikan kepada kami," kata keempat komandan iblis itu kepada Chen Feng. "Terima kasih saudara-saudaraku, karena telah menyelesaikan tugas yang telah aku berikan. Kalau begitu silakan kepada keempat saudara-saudaraku untuk beristirahat terlebih dahulu, agar kalian dapat mempersiapkan pertarungan hidup dan mati kita nanti, melawan utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu," ucap Chen Feng. Setelah melihat mereka semua pergi beristirahat, leluhur Li Gongge pun bertanya kepada Chen Feng, "Adik, bagaimana dengan kami berlima? Apakah ada yang dapat kami berlima perbuat?" "Maaf Kak, maaf sekali lagi, sebenarnya tujuanku dalam memanggil kakak berlima adalah untuk memberitahu strategi pertempuran yang akan kita lakukan.
Di dalam pertempuran kami nanti, aku meminta tolong kepada kalian jangan pernah bertindak sedikit pun kecuali keadaan kami dalam keadaan yang begitu sangat menyedihkan, bahkan kematianlah yang akan menjemput kami. Jika bukan seperti itu situasinya, maka aku harap kakak-kakak sekalian jangan pernah membantu pertempuran kami. Maaf sekali Kak, maafkan adikmu ini. Bukannya aku tidak mempercayai kekuatan dari para kakak-kakak sekalian. Justru dengan kekuatan kakak-kakak sekalian aku yakin para utusan dari klan pusat iblis darah itu pasti akan dapat dikalahkan dengan mudah. Namun ini adalah tujuanku untuk menempa tubuh kami bahkan kekuatan yang kami miliki. Para anggota kelompokku ini apakah sudah pantas untuk melawan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka? Dan apakah kami sudah pantas untuk naik ke alam atas? Karena aku yakin di alam atas tentunya lebih banyak praktisi-praktisi yang lebih kuat dari para utusan yang dikirim oleh klan pusat iblis darah itu. Jika para anggota kelompokku dan aku sendiri saja tidak mampu untuk mengatasi para utusan klan iblis darah pusat itu, maka tampaknya kami belum pantas untuk menginjakkan kaki-kaki kami semua ke alam atas. Karena aku ingin dikala para anggota kelompokku menghadapi suatu masalah yang membahayakan nyawa mereka semua, hanya akulah yang harus menolong mereka semua dikarenakan mereka semua adalah para saudara-saudaraku yang amat sangat aku cintai dan sayangi, kata Chen Feng dengan penuh keseriusan di wajahnya. Adikku, apakah tindakanmu ini tidak terlalu menganggap kami sebagai saudaramu sendiri? Jika para anggota kelompokmu adalah saudara-saudaramu, maka kami ini kamu anggap siapa? Kita telah bersumpah untuk menjadi saudara sekandung bukan? Apakah adikku lupa tentang hal itu? Tanya leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan. Benar adikku yang dikatakan oleh saudara Mao Yuan. Kita adalah saudara dan tentu para anggota kelompokmu juga adalah saudara kami juga, lalu mengapa kami tidak boleh membantu mereka semua? Dengan kekuatan yang kami miliki, tentu saja mengalahkan para utusan dari iklan pusat iblis darah itu adalah hal yang mudah, ujar leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan adikku? Jika kamu menganggap kami saudara, tentu kamu perbolehkan untuk membantumu dalam pertempuran ini dan masalah di alam atas nanti, pasti kami juga akan selalu membantu dirimu adikku, kata leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bobo. Memang benar yang para kakak-kakak sekalian katakan, akan tetapi sampai kapan aku dan para anggota kelompokku harus berlindung di bawah kaki orang lain? Para anggota kelompokku juga harus mempunyai kualifikasi mereka sendiri untuk bertarung dengan orang-orang atau praktisi-praktisi di luar sana yang memiliki kekuatan di atas mereka, dengan begitu mereka akan mengerti apa artinya bekerja sama satu sama lain. Jika itu terjadi, aku yakin di masa depan tidak perlu diragukan lagi para anggota kelompokku akan menjadi sosok yang begitu sangat kuat. Yang dimana kekuatan itu mereka dapat dari usaha mereka sendiri, bukan karena campur tangan dari orang lain. Jika sudah begitu mereka semua pasti dapat dipandang tinggi oleh para orang-orang kuat yang akan berhadapan dengan mereka bukan dipandang rendah oleh mereka-mereka yang kuat, karena para anggota kelompokku selalu saja dapat pertolongan dari orang lain, ujar Chen Feng menjelaskan kepada kelima kakaknya itu. Mendengar penjelasan Chen Feng, para anggota kelompok Chen Feng yang mendengar perkataan dari Chen Feng pun, langsung mengerti apa niat yang terkandung di dalam perkataan Chen Feng itu. Dan mereka semua mengerti maksud dan tujuan dari Chen Feng yang sebenarnya itu. Benar yang dikatakan oleh Tuan. Bukankah kita yang seharusnya melindungi Tuan? Bukan malah sebaliknya kitalah yang selalu dilindungi oleh Tuan. Tujuan kita mengikuti Tuan adalah berterima kasih kepada Tuan, karena Tuanlah yang telah membuat kita menjadi kuat seperti saat sekarang ini. Dan rasa terima kasih itulah yang seharusnya kita balas dengan melindungi Tuan dan para keluarganya yaitu para istri-istri Tuan dan nantinya adalah keturunan-keturunan Tuan. Jika kita selalu saja berharap perlindungan dari para Tuan leluhur, mau sampai kapan kami akan membalas kebaikan Tuan selama ini? Timpal seluruh anggota kelompok Chen Feng yang berada di sekitarnya. Lalu kelima leluhur pendiri klan utama yang berasal dari alam surga, yang sekarang ini telah menjadi kakak-kakak kandung dari Chen Feng mulai mengerti akan maksud dan tujuan dari Chen Feng itu. Baiklah adikku, baiklah kalau begitu, kami mengerti akan niat baikmu itu. Tapi ingat adikku, jika kamu dan para anggota kelompokmu berada dalam bahaya dan bahkan nyawa kalian semua berada di ujung tanduk,
Maka jangan pernah kamu marah kepada kakak-kakakmu ini, jika nantinya kami mengambil tindakan serius untuk menolongmu dan seluruh anggota kelompokmu, ucap Kaisar Langit Pertama Li Gongdi kepada Chen Feng. Ya adikku, itu benar. Ketika nyawamu dan anggota kelompokmu berada dalam bahaya, maka kami akan langsung membunuh para utusan yang berasal dari klan pusat iblis darah itu, ucap leluhur pendiri kuil Bloodline Long Batian. Bab 226. Permintaan para anggota Chen Feng. Kemudian para anggota kelompok Chen Feng pun maju satu persatu mendekati Chen Feng dan kelima leluhur yang sedang berbincang-bincang itu. Dan kemudian 4 komandan iblis pun berkata kepada para leluhur tersebut, "Maaf para leluhur sekalian, sekiranya benar yang diucapkan oleh Tuan Chen Feng. Kami juga ingin menjadi kuat dengan usaha kami sendiri dan kami juga ingin melindungi Tuan dan para keluarganya, bukan malah sebaliknya Tuan yang selalu melindungi kami. Jika sudah begini apakah kami layak menjadi bawahan dari Tuan? Seharusnya kamilah yang melindungi Tuan, bukan Tuan yang terus-terusan melindungi kami. Jadi di pertempuran kali ini, kami ingin menjadikan pertempuran ini sebagai anak tangga bagi kemampuan kami untuk menuju ke kekuatan yang lebih hakiki. Yang kami tujukan nantinya untuk dapat berdiri di samping Tuan dan melindunginya, serta melindungi keluarganya di masa depan. Kami ingin mengalahkan seluruh musuh-musuh Tuan tanpa Tuan Chen Feng ikut bertindak, ucap Komandan Iblis Fan Mo menjelaskan. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Fan Mo leluhur. Kami ingin melihat Tuan Chen Feng duduk santai ketika kami membasmi para musuh-musuhnya di masa depan nanti. Itu semua dikarenakan hutang budi kami kepada Tuan. Dan juga karena Tuan telah menganggap kami sebagai saudara-saudaranya sendiri yang bahkan menyayangi kami melebihi dari dirinya sendiri, yang dimana padahal Tuan tidak pernah mengenal kami lebih dekat. Bahkan Tuan tidak pernah menanyakan asal-usul kami. Akan tetapi Tuan tetap menyayangi kami sebagai saudaranya sendiri. Oleh sebab itu kami ingin di masa depan Tuan tidak lagi mengotori tangannya hanya untuk menghajar para musuh-musuhnya. Cukup kami semua yang akan menghajar para musuh-musuh Tuan di masa depan nantinya, ujar Komandan Iblis Dixin. Dan oleh sebab itu, benar yang dikatakan oleh Tuan Chen Feng. Kalau bisa janganlah para leluhur sekalian menolong kami semua. Bahkan jika nantinya kami semua harus mati mengorbankan nyawa kami, maka kami anggap kami semua belum pantas untuk berdiri di samping Tuan. Namun kami pasti akan berjuang keras untuk membantu Tuan dalam pertempuran hidup dan mati ini, timpal Komandan Iblis Jisa yang ikut mengungkapkan perasaannya dan mewakili seluruh anggota dari kelompok Chen Feng. Mendengar perkataan dari mereka, Chen Feng pun langsung bergetar hatinya. Dan Chen Feng mulai berkata kepada para anggota kelompoknya itu, "Terima kasih untuk kalian semua, karena telah begitu menganggap diriku ini sebagai orang yang penting di dalam hidup kalian. Yang perlu kalian ingat dan tanamkan di dalam hati kalian. Aku Chen Feng tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai kalian semua tanpa aku tidak membalasnya. Bahkan siapapun yang telah melukai kalian, akan aku balas berpuluh-puluh kali lipat. Jika ada yang menumpahkan setetes darah milik kalian semua, maka aku akan menumpahkan darah mereka dari seluruh tubuh mereka. Ingatlah perkataan yang telah aku ucapkan sebagai janjiku kepada kalian. Janjiku ini adalah janji sampai aku mati, bahkan janjiku ini akan aku wariskan kepada keturunanku nantinya. Ini semua aku lakukan dikarenakan kalian semua adalah keluargaku yang amat sangat berharga," ucap Chen Feng dengan tegas. Mendengar tuannya mengucapkan kata-kata seperti itu, seluruh anggota kelompok Chen Feng pun merasa terharu. Keseluruhan dari mereka tampak terpaku terdiam tidak mampu berkata apapun lagi. Namun yang ada di dalam hati mereka hanyalah kekaguman yang amat sangat besar kepada pria muda yang tepat berada di hadapan mereka. Lalu 4 komandan iblis pun berkata, "Tuan, walaupun dahulu kala kami pernah mengatakan akan selalu setia kepadamu dan seluruh keluargamu, maka sekarang ini kami katakan itu lagi Tuan. Kami 4 komandan utama dari Dewa Iblis Asura bersumpah demi nama klan Iblis Asura, bahwa kami akan selalu setia sampai kami mati terhadapmu dan seluruh anggota keluargamu," ucap keempat komandan Iblis Asura sambil melakukan sumpah bela diri. "Saudaraku, kalian berempat tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, aku tentu percaya kepada kalian semua. Di saat suka ataupun duka, kita terus berdampingan menghadapi semua itu. Jadi tentu aku akan percaya kepada kalian," ucap Chen Feng menatap para saudaranya.
Tidak mengapa Tuan, ini juga sebagai tanda kami telah mengakui Anda sebagai pewaris dari Dewa Asura, sarkas keempat komandan iblis Asura itu. Ada beberapa anggota kelompok Chen Feng yang terkejut mendengar pengakuan dari keempat komandan iblis Asura tersebut. Karena memang pada dasarnya mereka tidak mengetahui bahwasanya Chen Feng adalah pewaris dari Dewa Asura. Termasuk kelima leluhur pendiri klan utama dari alam surga. Apa aku tidak salah mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang dari sisa klan iblis Asura itu? Ternyata Chen Feng adalah pewaris dari tahta Dewa Iblis Asura yang selanjutnya, ujar leluhur Song Jian. Benar-benar anak muda yang begitu memiliki keberuntungan. Di usianya yang begitu sangat muda sudah mempunyai tahta dari Dewa Iblis tertinggi. Benar-benar sangat beruntung kita memiliki adik sepertinya, puji leluhur Li Gonggi. Entah bencana atau keberuntungan nantinya yang menaunginya ketika ia sampai ke alam atas atau bahkan ke alam surga. Tapi dia adalah adik kita sendiri, tentu kita harus menjamin nyawa miliknya sampai ia benar-benar menjadi seorang dewa, ucap leluhur pendiri kuil Bloodline Long Batian. Para leluhur yang lainnya yang mendengar ucapan dari leluhur Long Batian pun mengangguk setuju atas ucapan yang telah ia katakan. Sementara itu beberapa anggota Chen Feng yang belum mengetahui bahwasannya tuannya adalah seorang pewaris dari Dewa Iblis tertinggi yaitu Dewa Iblis Asura pun, semakin kagum melihat sosok tuannya itu. Terbesit di hati dan pikiran mereka akan selalu setia dan bertarung di samping tuannya itu. Lalu Chen Feng kembali berkata, kalian semua tidak perlu menganggapku sebagai seorang pemimpin. Anggap saja diriku ini seperti saudara kalian sendiri, itu jauh lebih bagus. Sekarang kalau begitu ayo kita lanjutkan kembali perjalanan kita sampai masuk jauh ke dalam hutan, ajak Chen Feng kepada mereka semua. Kemudian Chen Feng memimpin anggota kelompoknya untuk berjalan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Sedangkan di tempat yang lain, para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas terus mengikuti pencarian dari teknik setan darah milik Fan Miao. Sampai di saat setan darah itu mulai berhenti. Saudara Fan Miao, apakah teknik pencarianmu telah menemukan para bocah-bocah itu? Tanya Fan Xing penasaran. Mendapat pertanyaan dari para saudaranya, Fan Miao tidak menjawab, namun terus fokus dengan segel di tangannya untuk mempertahankan teknik pencarian setan darah miliknya. Tak lama berselang teknik pencarian setan darah miliknya pun tidak lagi dapat ia pertahankan dikarenakan batas waktu yang telah habis dari teknik pencarian setan darah miliknya itu. Maaf saudara-saudaraku, kelihatannya teknikku telah sampai di sini saja untuk dapat aku pertahankan, ujar Fan Miao menatap ke arah mereka. Lalu apakah kamu sudah mendapat jejak-jejak dari para bocah sialan itu? Tanya ucap Fan Long penasaran. Ya kelihatannya para bocah-bocah itu masuk ke dalam hutan itu. Karena di saat aku sedang mengendalikan teknik pencarian setan dalam milikku, samar-samar aku merasakan ada fluktuasi energi yang cukup besar terpancar dari dalam hutan itu, jawab Fan Miao sambil menunjukkan jarinya ke arah hutan lebat tersebut. Pasti itu adalah rombongan dari para bocah-bocah sialan itu, maki Fan Long. Kalau begitu tunggu apa lagi? Sekarang juga mari kita masuk dan mengejar para bocah-bocah sialan itu, ajak Fan Xing sambil melesat ke dalam hutan itu diikuti para bawahannya. Melihat Fan Xing yang telah masuk bersama para bawahannya ke dalam hutan, dengan cepat Fan Miao, Fan Long, dan Fan Lingming pun menyusul mereka melesat ke dalam hutan tersebut. Bab 227. Detik-detik pertarungan hebat. Sementara itu, Chen Feng dan para anggota kelompoknya sudah berada jauh di dalam hutan. Kemudian Chen Feng pun mulai menyusun rencana untuk menghadapi para utusan sejarah yang berasal dari alam atas bersama anggota kelompoknya itu. Sedangkan kelima leluhur pendiri alam surga yang berasal dari alam surga itu, hanya bisa melihat dari kejauhan dikarenakan mereka berlima tidak diperkenankan bergabung dalam pertempuran ini kecuali Chen Feng dan para anggotanya telah berada dalam keadaan yang genting yang akan membahayakan nyawa mereka dan yang akan membahayakan keselamatan nyawa mereka semua. Hingga selang beberapa waktu, Chen Feng pun dan para anggota kelompoknya telah selesai menyusun rencana untuk menghadapi para utusan klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu. Lalu Chen Feng memberikan nasihat kepada para anggotanya tersebut. Para saudara-saudaraku, aku berharap kalian dapat bekerja sama dengan baik ketika menghadapi para utusan dari klan pusat iblis darah itu.
Tidak perlu terburu-buru dalam bertindak, karena hal utama ketika menghadapi orang yang jauh lebih kuat dari kita adalah bekerja sama dengan baik dan berusaha keras untuk mengeluarkan kekuatan yang ada pada tubuh kita ini, ucap Chen Feng menatap serius. Mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin mereka, para anggota kelompok Chen Feng tampak menganggukkan kepala seakan mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Chen Feng. Kalau begitu aku anggap kalian semua telah mengerti dengan penjelasanku sebelumnya. Secepatnya pergilah menuju ke posisi kalian masing-masing dan perkuatlah formasi yang telah aku berikan kepada kalian sebelumnya, ujar Chen Feng memerintahkan para kelompoknya. Baik Tuan, kami akan segera melaksanakan tugas yang Tuan berikan, jawab serentak para anggota kelompok Chen Feng itu. Lalu para anggota kelompok Chen Feng pun mulai melesat pergi ke tempat yang telah diarahkan oleh Chen Feng, sedangkan Chen Feng, ketiga boneka iblis Su Yan dan Chen Chen, tidak bergerak sedikit pun hanya duduk di bawah pepohonan rimbun yang ada hutan tersebut. Ayah, apakah kita harus bertarung mati-matian melawan para utusan dari klan pusat iblis darah itu? Tanya Chen Chen si bayi api hitam kecil. Benar Chen Chen, ayah akan bertarung mati-matian bersama orang-orang itu, sedangkan untukmu. Kamu tidak perlu membantu ayah, cukup kamu bantu kedua ibumu dan para saudara-saudara kita, jawab Chen Feng memberikan peringatan Chen Feng kepada si bayi api hitam kecil itu. Mengapa seperti itu ayah? Mengapa aku tidak boleh membantu ayah? Tanya Chen Chen si bayi api hitam kecil itu merasa penasaran. Karena ayah sanggup menghadapi mereka. Ayah memiliki banyak hal yang akan dapat menghadapi mereka. Sedangkan kedua ibumu dan para saudara-saudara kita tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi orang-orang itu, maka dari itu ayah percayakan kedua ibumu dan para saudara-saudara kita kepadamu Chen Chen. Ayah yakin kamu mampu melindungi kedua ibumu dan saudara-saudara kita, jelas Chen Feng serius. Baiklah ayah, kalau itu sudah menjadi perintah darimu maka aku pasti akan membantu ibu dan para saudara-saudaraku. Akan tetapi jika ayah menghadapi kesulitan aku akan langsung menolong ayah. Ucap Chen Chen menatap penuh meyakinkan. Melihatlah itu Han Feng hanya terdiam dan tersenyum mendengar perkataan dari Chen Chen si bayi api hitam kecil itu sambil mengelus-ngelus kepala kecil dari Chen Chen. Sementara itu para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas terus masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan dari para bocah-bocah yang telah membunuh komandan iblis Fan Jiho. Namun setelah mereka semua masuk ke dalam hutan, mereka semua dikejutkan dengan munculnya aura kekuatan spiritual milik klan iblis darah mereka. Ada apa ini? Mengapa ada aura dari klan iblis darah kita di tempat ini? Dan lagi aura ini terasa begitu kental. Bahkan aura ini berada di tingkat kultivasi alam dewa, kata para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu. Ini tidak benar, pasti ini ada kesalahan. Mana mungkin ada seorang kultivator dari ras iblis darah kita yang berada di tempat seperti ini? Ucap Fan Long menjelaskan. Terjadi perbincangan di antara para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu. Aura iblis ini pasti dimaksudkan pasti untuk membuat kita menjadi kebingungan. Dasar bocah-bocah sialan, maki Chen Feng Xing. Bab 228. Terkena jebakan. Benar yang kau katakan saudaraku, ternyata mereka semua sedang mencoba mengelabui kita. Dasar kurang ajar, benar-benar bocah kurang ajar, Maki dan Long memancarkan aura menyeramkan. Mereka pikir, kita ini siapa? Sehingga mereka berani mengelabui seorang komandan utama dari klan pusat iblis darah, benar-benar tidak bisa dimaafkan, rutuk Fan Yao sambil mengeluarkan tekanan dari kekuatan spiritual miliknya. Dan dalam sekejap saja, kekuatan spiritual itu pun bertabrakan dengan aura iblis milik Fan Mouji dan Fan Qiyong. Dan sayang sekali, karena lagi-lagi, aura yang sedang bekerja milik iblis dari dan Mouji dan Fan Qiyong pun langsung lenyap terkena hantaman dari kekuatan spiritual milik Fan Miao. Benar-benar membosankan. Lihat saja ketika aku menemukan mereka semua, pasti akan aku buat hidup mereka menjadi seperti di neraka, timpal kembali Fan Miao sambil mengepalkan tinju di tangannya. Dan ia pun langsung melesat masuk ke dalam hutan. Fan Miao jangan gegabah ketika mengambil tindakan. Teriak Fan Xing kepada Fan Miao. Dasar bocah ini tidak pernah berubah sedikit pun, selalu melakukan sesuatu dengan emosi yang tidak terkendali. Sudahlah saudara Fan Xing, itu memanglah sifat dari saudara Fan Miao. Jadi tidak perlu lagi kita membahasnya di saat seperti ini.
Sekarang juga, lebih baik kita secepatnya mengejar saudara Fan Miao, ajak Fan Long sambil melesat pergi mengejar Fan Miao. Melihat hal itu, lalu Fan Xing pun juga ikut melesat bersama Fan Long, diikuti oleh para bawahannya. Dan setelah mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, akhirnya Fan Long, Fan Ming beserta Fan Xing, dan juga bersama para bawahannya akhirnya dapat menyusul Fan Miao. Dan setelah mendekati Fan Miao, Fan Xing pun berkata kepada dirinya, "Saudaraku, sekarang apa yang kau temukan, sehingga membuatmu berhenti di sini?" Tanya Fan Long penasaran. "Saudara Fan Long, cobalah rasakan aura dari energi spiritual yang dilepaskan di tempat ini, apakah aku yang salah ataukah memang ini adalah aura dari mereka?" Tanya Fan Miao kepada Fan Xing. Lalu pada akhirnya, Fan Long pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk memindai aura yang diberitahu oleh Fan Miao. Dan alangkah terkejutnya Fan Long ketika ia merasakan aura yang berada di sekitarnya tempat itu. "Apa ini? Apakah ini mungkin?" Tanya Fan Long merasa tidak percaya dengan apa yang telah ia rasakan. Melihat saudaranya seperti itu, Fan Xing dan Fan Ming pun langsung melesat ke tempat Fan Miao dan Fan Long berada. "Ada apa ini? Ada apa denganmu saudara Fan Long?" Tanya Fan Ming, menatap tak kalah penasaran. "Ya benar saudara Fan Long, saudara Fan Miao sebenarnya apa yang telah terjadi?" Tanya Fan Xing kepada mereka berdua. "Cobalah kau rasakan aura energi yang menyebar di sekitar tempat ini, maka kau juga akan merasakan apa yang telah terjadi kepadaku dan saudara Fan Long." Mendengar apa yang disampaikan oleh Fan Miao, Fan Xing dan Fan Ming pun akhirnya melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memindai aura energi di sekitarnya yang telah diberitahu oleh Fan Miao. Dan namun pada akhirnya mereka berdua pun memiliki sikap yang kurang lebih sama yang terjadi kepada Fan Miao dan Fan Long. "Saudara-saudaraku, apakah aura energi ini benar-benar milik mereka? Jika memang begitu, berarti benar rumor yang sedang beredar selama ini, jika sisa-sisa klan dari ras iblis Asura itu telah bangkit kembali dan sekarang ini sedang berkeliaran di sekitar kita," ucap Fan Xing bergetar. "Kalau begitu, apa yang sekarang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali dan melaporkan kepada Tetua Agung mengenai masalah saat ini?" Tanya Fan Long. "Tidak perlu, mereka baru saja bangkit dan sekarang sedang bersembunyi di alam bawah ini, yang pastinya aku yakin kekuatan mereka pasti sangat-sangatlah berkurang. Cobalah kalian berpikir jika kita berhasil menangkap sisa-sisa dari klan iblis Asura, bukankah kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Sudah pasti Tetua Agung akan memberikan kita hadiah yang tidak ternilai harganya," ucap Fan Miao sambil tersenyum. "Saudara Fan Miao, apa yang ada di benakmu itu? Apakah kamu tidak pernah berpikir secara benar? Mereka adalah klan yang terkutuk, jadi sudah pasti mereka memiliki rencana jika mereka sedang ada di alam bawah ini dan dari mana kita tahu bahwa kekuatan mereka telah jauh berkurang saat ini. Ingatlah, klan iblis Asura adalah klan terkuat di antara iblis-iblis lainnya, mengapa kamu tidak pernah berpikir seperti itu?" Ucap Fan Xing mengingatkan. "Kau terlalu banyak berpikir saudara Fan Xing, jika kamu tidak berani pergi mencari mereka semua, maka biar aku sendiri yang akan pergi untuk mencari mereka dan membunuh mereka semua," ucap Fan Miao sambil meninggalkan saudara-saudaranya itu. Melihat kepergian Fan Miao, Fan Xing pun merasa kesal. Coba kalian lihat itu, benar-benar dia tidak pernah mendengarkan orang berkata kebenaran, ketus Fan Xing. "Kalau begitu sekarang ini apa yang harus kita lakukan saudaraku?" Tanya Fan Ming penasaran. "Mau bagaimana lagi, tentu kita harus mengejar Fan Miao. Jika sampai terjadi sesuatu kepadanya tentu kita akan mendapatkan hukuman dari Tetua Agung," jawab Fan Long sambil melesat pergi mengejar Fan Miao. "Kurang ajar, masalah ini semakin rumit karena Fan Miao yang selalu bertindak sesuka hatinya," maki Fan Xing pelan. "Sudahlah saudara dan Xing, benar yang dikatakan oleh saudara Fan Long, sebaiknya kita harus mengejar saudara Fan Miao. Karena jika sesuatu terjadi kepadanya pasti Tetua Agung akan sangat murka kepada kita bertiga," ujar Fan Ming yang langsung melesat mengejar Fan Long yang terlebih dahulu pergi melesat mengejar Fan Miao. "Benar-benar Fan Miao ini sungguh merepotkan, sekarang mau tidak mau aku juga harus pergi mengejarnya. Ayo kalian semua kita pergi mengikuti mereka, tapi ingat jaga mata kalian dan selalu awasi daerah sekitar kita," ajak Fan Xing memberikan perintah kepada bawahannya.
Mendengar tuannya memberikan perintah, para bawahan dari Fan Xing itu hanya bisa mengikuti perintahnya. Lalu pada akhirnya Fan Xing dan para bawahannya itu pun mengejar ketiga saudaranya yang terlebih dahulu pergi. Di tempat yang berbeda, di mana Chen Feng tengah berada, Chen Feng menyadari bahwasanya orang-orang dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu telah berhasil mendekati keberadaan dari Chen Feng dan para anggota kelompoknya. Chen Feng pun langsung memberitahukan kejadian ini kepada para anggota kelompoknya, dan meminta kepada seluruh anggota kelompoknya itu untuk bersiap-siap menghadapi para utusan dari klan iblis darah yang berasal dari alam atas itu. Hingga tak lama kemudian, akhirnya orang-orang dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu pun telah sampai tepat di tempat yang Chen Feng inginkan. Karena sebelumnya Chen Feng telah mempersiapkan rune formasi di tempat para utusan dari klan pusat iblis darah itu. Saudara Fan Miao berhenti, panggil Fan Long. Ada apa saudara Fan Long? Tanya Fan Miao. Ingat, jangan bertindak gegabah, mereka bukanlah musuh-musuh yang lemah. Ucap Fan Long mengingatkan. Lalu tak lama berselang Fan Ning dan Fan Xing serta para bawahannya yang baru tiba pun menasehati Fan Miao agar tidak bertindak sesuka hatinya. Kalian terlalu banyak omong, kalau kalian tidak berani bertindak, maka pulanglah dan tunggu kabar baik dariku, ucap Fan Miao merasa geram. Lalu Fan Xing, Fan Long, Fan Ning yang hendak membalas ucapan dari Fan Miao tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat yang sedang mereka pijak saat ini. Dan Chen Feng yang sedang berada di tempat persembunyiannya dengan membuat segel di tangannya, ia lalu mengaktifkan formasi 5 elemen pembunuh iblis. Dan dalam sekejap daerah di sekeliling para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu pun bergetar dan tiba-tiba sebuah dinding pelindung berwarna merah hitam pekat menyelubungi keseluruhan dari para utusan klan pusat iblis darah itu. Melihat apa yang terjadi, dan Miao pun mendengus dingin. Mencoba mengurung kami dengan kekuatan yang lemah. Kalian terlalu menyombongkan kekuatan kalian, dasar orang-orang yang terbuang. Teriak Fan Miao yang dimana perkataannya itu ditujukan kepada sisa-sisa klan iblis Asura. Bab 229. Pertarungan yang mulai terjadi. Fan Miao masih terus memperhatikan dinding penghalang yang saat ini telah mengepung mereka semua. Lalu dia pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. Tampaknya dinding penghalang ini adalah sebuah rune formasi tingkat tinggi, benar-benar rune formasi yang sangat hebat yang dimiliki oleh orang-orang tingkat ranah alam suci. Akan tetapi, jika dinding penghalang ini diciptakan dengan maksud untuk menahan kita, bukankah itu sangat memalukan? Gumam Fan Miao merasa heran setelah itu dengan menggunakan energi dari kekuatan spiritual miliknya, Fan Miao pun mencoba untuk menghancurkan dinding pembatas yang memenjarakan mereka semua. Namun hasilnya membuat Fan Miao menjadi terkejut, dikarenakan dinding penghalang yang memenjarakan dirinya dan para teman-temannya tidak mampu ia hancurkan dengan energi dari kekuatan spiritual miliknya. Apa? Ternyata dinding penghalang ini cukup lumayan bagus, namun itu tidak akan mampu untuk memenjarakan kita di tempat ini, sarkas Fan Miao yang tampak menambahkan energi kekuatan spiritual miliknya. Lalu Fan Miao pun mencoba kembali untuk menghancurkan dinding penghalang yang memenjarakan mereka itu. Namun lagi-lagi Fan Miao gagal untuk menghancurkan dinding penghalang tersebut. Melihat hal itu, Fan Miao menjadi sangat geram akan kegagalannya saat ini. Fan Xing yang mengetahui hal itu pun langsung berkata dengan keras. Saudara Fan Miao, sudah aku katakan dari awal bukan, jangan pernah kau meremehkan kekuatan dari orang lain. Ingatlah si Fan Jiho itu, karena sifatnya yang suka meremehkan orang lain, terutama meremehkan para bocah-bocah itu, akhirnya ia mati terbunuh bukan? Apakah kau ingin bernasib sama seperti Fan Jiho saudaraku Fan Miao? Tanya Fan Xing menatap nyalang mencoba untuk menasehati Fan Miao yang selalu bertindak arogan. Benar saudara Fan Miao apa yang dikatakan oleh saudara Fan Xing, kau jangan terlalu gegabah menghadapi orang-orang itu, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan kekuatan mereka. Timpal Fan Ning menatap Fan Miao. Baiklah, aku akan mengikuti perkataan dari kalian, jawab Fan Miao tersenyum. Kalau begitu, sekarang juga ayo kita hancurkan dinding penghalang ini, ajak Fan Xing kepada para saudaranya. Benar Fan Xing, ayo kita lakukan dengan cepat. Aku sudah muak dengan alam bawah ini, jawab Fan Miao tampak geram.
Lalu mereka berempat pun berjalan membentuk sebuah lingkaran, lalu dengan segel di tangannya mereka membentuk sebuah formasi. Setelah mereka selesai membentuk sebuah formasi, kemudian mereka pun berteriak keras. Formasi segel tangan darah terbentuklah. Setelah berteriak, tiba-tiba saja di atas kepala mereka berempat muncul sebuah diagram sihir, yang di dalam diagram sihir itu muncul juga sebuah tangan iblis dengan cakar-cakar yang sangat tajam serta mengeluarkan energi membunuh yang amat sangat dahsyat. Kalian orang-orang bodoh, tidak akan tahu tingginya langit, lihatlah kekuatan kami ini, melesatlah cakar iblis darah. Seru Fan Xing dengan keras. Mendengar perkataan dari Fan Xing, sontak cakar raksasa yang memiliki energi membunuh yang sangat dahsyat itu bergerak maju mengarah ke dinding penghalang yang dibentuk oleh Chen Feng yang menggunakan rune formasi tingkat ke-6. Kemudian cakar tangan darah itu pun bertabrakan dengan dinding penghalang yang dibentuk oleh Chen Feng, di mana tabrakan dua kekuatan itu pun mengakibatkan sebuah ledakan yang amat sangat memekakan telinga, bahkan hasil dari ledakan itu sampai mengguncang daerah di sekitar mereka. Lambat laun dinding penghalang yang dibentuk oleh Chen Feng memperlihatkan retakan dan lama semakin lama retakan itu mulai membesar mengelilingi dinding penghalang yang dibentuk oleh Chen Feng. Hingga pada akhirnya dinding penghalang yang dibentuk oleh Chen Feng itu pun menjadi hancur, dihancurkan oleh segel tangan darah yang dibentuk oleh Fan Xing, Fan Yao, Fan Long serta Fan Ning. Akhirnya dinding penghalang ini hancur juga. Selanjutnya akan aku pastikan kalian segera mendapatkan akhir yang menyedihkan. Apakah kalian mendengar perkataanku ini? Dasar makhluk sampah rendahan yang sangat menjijikkan. Teriak Fan Yao sambil mencaci maki orang-orang dari sisa klan iblis Asura itu. Dan akhirnya para utusan dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu pun berjalan maju dan mulai terlihat jelas tampang mereka semua setelah sebelumnya sosok mereka ditutupi oleh kabut debu yang diakibatkan oleh tabrakan dari kekuatan gabungan dari mereka dengan kekuatan dari Chen Feng. Hei kalian makhluk rendahan, cepat tunjukkan wujud kalian semua, jangan bisanya bersembunyi di dalam kegelapan, marilah muncul di hadapanku dan bertarung melawanku. Apakah kau tidak ingin membalaskan dendam dari rasmu yang telah dihancurkan oleh ras iblis darah milikku? Apakah kalian semua mengetahui di saat itu orang-orang dari ras kalian memohon ampun kepadaku agar tidak membunuhnya? Namun sangat disayangkan sekali, dikarenakan aku tidak tahan melihat parasit seperti kalian yang ada dan sangat berkuasa di alam atas dikarenakan ras seperti kalian tidak lagi pantas menduduki alam iblis sebagai seorang pemimpin, ejek Fan Yao sambil memprovokasi sisa-sisa dari klan iblis Asura itu. Yang di lain tempat, keempat komandan iblis yang berada di pihak Chen Feng dapat mendengar perkataan tajam yang diucapkan oleh Fan Yao. Lalu keempat komandan iblis dari klan iblis Asura itu pun menjadi naik pitam, darah di dalam tubuh mereka seakan-akan mendidih ingin meledak keluar dari dalam tubuh mereka, dan lalu mereka berempat pun langsung melesat ke arah para utusan klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu. Dasar kurang ajar, aku akan membalaskan kematian dari para saudara-saudaraku yang telah kalian bunuh. Rasakan pembalasanku ini, seru keempat komandan iblis dari klan iblis Asura itu sambil menyerang orang-orang dari klan pusat iblis darah yang ada di hadapan mereka. Hanya mengandalkan kalian berempat, benar-benar sangat menggelikan, hina Fan Yao kembali dengan tersenyum sambil menahan serangan dari keempat komandan iblis itu. Dan pada akhirnya serangan dari keempat komandan iblis dari klan iblis Asura bertabrakan dengan kekuatan spiritual milik Fan Yao. Kemudian, bebumem, terjadi ledakan yang diakibatkan oleh dua kekuatan spiritual yang saling bertabrakan itu. Dasar sampah, hanya dengan kekuatan seperti ini sudah berani mengancamku dan melawan diriku. Benar-benar cari mati kalian semua, teriak Fan Yao dengan penuh kesombongan yang sangat tampak di wajahnya. Bab 230. Pertempuran sengit, dan kemudian setelah kedua serangan itu saling bertabrakan, tampak Fan Yao hanya mundur 2 langkah sedangkan keempat komandan iblis mundur hingga 10 langkah jauhnya, yang dimana itu menandakan jarak kekuatan di antara mereka sangatlah jauh berbeda. Tak lama kemudian keempat komandan iblis pun yang berada di pihak Chen Feng dapat menyadari hal itu, kalau kekuatan mereka tidak seimbang. Kekuatan yang mengerikan, sangat pantas menjadi komandan utama dari klan pusat iblis darah, puji komandan iblis Dixin. Kau benar saudaraku, tapi kita masih mempunyai 1000 macam cara untuk mengalahkan mereka.
Ayo saudara-saudaraku, kelihatannya kita harus memakai teknik itu, sudah begitu lama kita tidak menggunakannya bukan? Ujar Komandan Iblis Fan Mou kepada para saudaranya. Petik 2 titik. Benar, jika begitu mari kita satukan kekuatan kita untuk melawan iblis sialan itu. Seru Komandan Iblis Dixin kembali. Sembari melepaskan kekuatan spiritualnya, lalu kedua tangannya membentuk sebuah segel. Tak lama kemudian, ketiga Komandan Iblis yang lain pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Komandan Iblis Dixin. Mereka mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya lalu membuat segel yang sama dengan yang Komandan Iblis Dixin lakukan. Sekarang, teknik kebangkitan darah Iblis Asura terbukalah. Teriak Komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu secara bersamaan. Lalu cahaya merah hitam pekat keluar dari tubuh mereka berempat dan langsung melesat ke langit yang tinggi, hingga bergabung menjadi satu. Setelah itu, cahaya tersebut menyinari keempat Komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu. Hingga tak lama, cahaya merah darah itu masuk ke dalam tubuh dari keempat Komandan Iblis dari Iblis Asura. Aura dari kekuatan spiritual mereka berempat pun melonjak naik dengan sangat gila-gilaan, bahkan pada awalnya mereka yang hanyalah di tingkat ranah alam suci tahap akhir puncak, sekarang ranah mereka langsung naik berada di tingkat kultivasi di ranah alam dewa tingkat 5 akhir puncak. Mereka berempat benar-benar memperlihatkan teknik yang begitu mengerikan yang ditunjukkan oleh keempat Komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu. Melihat hal itu Fan Yao dan para saudaranya menjadi terkejut tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kurang ajar, benar-benar teknik yang mengerikan, walaupun dia hanya di tingkat ranah alam dewa tingkat 5 akhir puncak, akan tetapi aura yang mereka keluarkan sangatlah mengerikan. Bahkan auranya tidak lebih lemah daripada aura milikku, ucap Fan Yao merasa geram. Namun, bukan hanya Fan Yao dan para saudaranya saja yang menjadi terkejut, tapi seluruh anggota kelompok yang diutus oleh klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas itu merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka saat ini. Bagaimana mungkin ada teknik semacam itu di dunia ini, yang bisa dilakukan penggunanya untuk melompatkan ranahnya menjadi sebanyak itu, ini benar-benar tidak mungkin. Kalau saja ras Iblis Asura tidak dimusnahkan di masa lalu, sudah pasti mereka adalah ras yang paling kuat dan mengerikan yang ada di jagat raya ini, gumam Fan Long pelan namun masih dapat didengar oleh para saudaranya. Benar apa yang kau katakan itu saudaraku. Sedari awal sudah aku katakan bukan. Agar kau jangan bertindak gegabah dalam menghadapi ras Iblis Asura, akan tetapi kalian tidak pernah mendengarkan ucapanku, sanggah Fan Xing merasa geram. Sudahlah saudara Fan Xing, semua sudah terjadi, jadi lebih baik kita ikut bertarung bersama saudara Fan Yao agar kita bisa cepat membunuh keempat iblis sialan itu, ajak Fan Ning kepada para teman-temannya. Namun ketika mereka sedang berbicara seperti itu, keempat komandan iblis dari ras Iblis Asura telah melancarkan serangannya kepada Fan Yao. Mendapat serangan yang secepat kilat menuju ke arahnya, Fan Yao tidak sempat mengelak, dan akhirnya ia pun terkena pukulan telak yang dilancarkan oleh keempat komandan iblis yang berasal dari ras Iblis Asura tersebut. Rasakanlah kekuatan kami ini, dasar iblis sialan. Maki keempat komandan iblis itu sambil menyerang Fan Yao kembali dengan membabi buta. Karena serangan dari keempat komandan iblis Asura itu sangat cepat, maka tidak satupun serangan dari mereka yang dapat ditahan oleh Fan Yao, hingga akhirnya mengakibatkan dirinya terkena serangan habis-habisan dari komandan iblis ras Iblis Asura itu. Dan ketika keempat komandan iblis tersebut akan mengerahkan serangan puncaknya kepada Fan Yao, tiba-tiba saja serangan dari Fan Long dan Fan Ning mendarat ke hadapan keempat komandan iblis dari ras Iblis Asura itu. Namun serangan Fan Long dan Fan Ning itu ditahan oleh dua sosok yang melesat tepat di hadapan keempat komandan iblis dari ras Iblis Asura. Dan sosok itu ternyata tidak lain adalah Fan Mouji dan Fan Qiyong. Lawan kalian berdua adalah kami, seru Fan Mouji menatap tajam. Melihat kehadiran mereka berdua, Fan Long pun menjadi terkejut ketika melihat kedatangan dari kedua orang itu yang langsung menahan serangannya yang ia tunjukkan ke arah keempat komandan iblis Asura. Dasar kurang ajar, kalian berdua siapa kalian, sehingga berani ikut campur dengan urusan kami? Tanya Fan Long merasa familiar. Benar yang diucapan dari saudaraku itu tuan. Kedua tuan ini siapa? Untuk apa ikut campur dengan urusan kami berdua?
Yang aku lihat Tuan bukanlah orang dari ras iblis Asura, lantas apa maksud tujuan Tuan untuk membantu mereka berempat? Tanya Fan Ming sambil mendengus dingin. Mendengar pertanyaan itu, Fan Qiong dan Fan Mouji pun langsung menjawab. Terlalu banyak bicara kalian semua, ucapnya sambil melesat dengan cepat untuk menyerang mereka yang tidak beberapa jauh dari tempatnya. Oh, ternyata Tuan tidak bisa diajak berbicara baik-baik. Hanya di tingkat kultivasi ranah alam dewa tahap kedua saja sudah menjadi sombong, sarkas Fan Ming lalu dengan santai menahan serangan dari Fan Mouji. Mendapatkan serangannya ditahan, Fan Mouji mengerahkan kekuatan spiritualnya yang tidak lain adalah kekuatan spiritual iblisnya. Dan Fan Mouji mengeluarkan kekuatan spiritual iblisnya dengan gila-gilaan. Melihat lawannya mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang beraura iblis, Fan Ming pun menjadi terkejut. Hei bocah, siapa kau sebenarnya? Mengapa kau mengeluarkan aura yang sama dengan aura iblis darah milikku? Cepat katakan siapa dirimu, tanya Fan Ming dengan wajah yang pucat. Terlalu banyak berbicara kau pengecut, kenapa? Apakah kau takut kepadaku? Seru Fan Mouji sambil menekan kekuatannya ke arah pertahanan dari Fan Ming. Dan tanpa diduga, Fan Ming akhirnya terpental beberapa langkah ke belakang sambil mengeluarkan sedikit darah dari sudut bibirnya. Fan Long yang melihat hal itu pun langsung melesat dan hendak menyerang Fan Mouji. Namun Dan Qiong yang melihat niat Fan Long langsung melesat ke arahnya sambil menahan serangan yang dilepaskan oleh Fan Long. Sambil menyerang Fan Qiong pun berkata, lawanmu adalah aku. Cih, dasar sombong kau. Teriak Fan Long geram lalu menyerang Fan Qiong dengan membabi buta, hingga detik kemudian kedua pertarungan antara mereka pun tidak dapat terhindarkan. Dan mereka pun saling bertukar pukulan telak. Bersambung.